Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alfari Maulana Fata. Saya Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Balikpapan periode 2021-2022. Baik, saya juga. Nama saya Muhammad Taufik. Saya sebagai Menteri Kajian Aksi Strategis dan Advokasi Badan Eksekutif Mahasiswa periode 2021-2022. Untuk tanggapan kami mengenai IKN, ini merupakan hal yang sangat istimewa, sebagaimana dulu Bapak proklamasi kita yaitu Bung Karno juga mengimpikan bahwa ibu kota negara ini berada di Kalimantan. Tetapi kami melihat saat ini juga bahwa masih banyak PR ataupun tugas-tugas yang belum diselesaikan oleh negara itu pun tersendiri, seperti permasalahan lingkungan hidup itu seperti apa, pembangunan SDM itu juga masih dipertanyakan, dan juga hal-hal yang lainnya. Tentu juga masih banyak juga perundang-undangan yang masih cukup rancu mengenai adat tentunya, dan juga keterlibatan warga negara khususnya warga Kalimantan dalam perancangan undang-undang ibu kota negara itu tersendiri. Bagaimana? Kami dari BEM Uniba mungkin terkait masalah IKN hari ini merupakan isu paling seksis ya, bahkan di nasional pun IKN hari ini jadi perbincangan. Coba kita dari Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Uniba sendiri, coba kita dari segi, sebenarnya banyak segi yang bakal dibahas, cuma ada beberapa yang jadi rujukan kita. Yang pertama dari Undang-Undang IKN yang kemarin kemudian sudah diketok, ada 9 peraturan turunan dari Undang-Undang IKN. Sebelumnya kita coba mengkaji terkait dari naskah akademiknya dan dari perancangan atau perundang-undangan IKN. Di situ kita menilai banyak aspek-aspek yang hari ini dalam Undang-Undang IKN ini sendiri masih belum secara konkret, pembahasannya. Bahkan kalau kita merujuk pada segi filosofis sama sosiologis, itu tidak sesuai dengan fakta di lapangannya. Nah, ini sangat kami kecewakan, karena kenapa? Khawatirnya dengan adanya peraturan perundang-undangan, bahkan apalagi sekelas UU IKN, kalau memang tidak ada pembahasan secara konkret atau spesifik terkait masalah undang-undang ini bakal banyak celah dan bakal menjadi momok bagi masyarakat yang terdampak di ibu kota negara. Nah, misalkan kita berbicara dampak atau keterlibatan masyarakat khususnya di Kaltim ya, khususnya di Kaltim, hari ini kita coba kaji dan coba kita koordinasi sama sempat beberapa hari yang lalu kita koordinasi ke masyarakat khususnya di wilayah Penajam Pasir Utara. Banyak masyarakat di sana menilai bahwa mereka tidak mengetahui terkait masalah undang-undang IKN. Mereka hanya mengetahui UU IKN saja melalui medsos. Bahkan secara sosiologi, bahkan di sana sendiri kondisi masyarakat di sana tidak mengetahui polemik apa aja yang bakal terjadi di perpindahan ibu kota negara. Ini sangat disayangkan. Nah, bahkan kita ke pemerintah hari ini coba meminta kepada pemerintah ikut, nggak hanya statement secara politis dalam artian hanya di atas saja, coba turun ke bawah ke masyarakat, bagaimana yang disinggung sama masyarakat sana bahwa mereka pengen juga dilibatkan dalam perpindahan ibu kota ini. Nah, kita sendiri dari BEM Uniba mencoba terus mencerdaskan kepada masyarakat bahwa IKN ini bagaimana, polemik apa aja yang ada di dalam UU IKN ini. Dan khawatirnya dengan adanya perpindahan ini menjadi permasalahan baru khususnya untuk negara Indonesia. Ini saya khawatirkan. Bahkan kita bahkan melihat sendiri hari ini kita masih di tengah pandemi dan ekonomi sedang turun, dan sempat kita pertanyakan juga ke pemerintah apakah ini menjadi urgensi perpindahan ibu kota ini ke wilayah Kalimantan Timur di tengah pandemi ini. Bahkan kurang lebih 500 triliun disiapkan untuk pembiayaan ibu kota negara. Ini sangat disayangkan. Bahkan ekonomi kita pun belum stabil. Nah, itu
itu dulu mungkin yang perlu kita garis bawain, yaitu yang pertama meminta keterlibatan masyarakat Kaltim khususnya atau ikut terlibat dalam pembangunan IKN. Statement terbaru dari Bappenas, kurang lebih 1,3 juta orang nanti bakal datang ke ibu kota negara. Kita khawatir, kita nggak mau seperti teman-teman dari suku Betawi yang tiba-tiba terasingkan di Jakarta sana. Kita pengen juga terlibat andil dalam ini, karena kita di sini adalah besar bersama, hidup kerukunan kita sangat baik di wilayah Kalimantan Timur. Itu yang kita perlu garis bawain. Tidak ada celah-celah secara diskriminatif, bahkan merujuk itu juga kita pengen lingkungan hidup yang Kalimantan hari ini merupakan paru-paru dunia, paru-paru Indonesia, hutan, lingkungan dan lainnya, itu pengen kita juga dilindungi di situ. Gak hanya pembangunan dari sektor pembangunan, tapi pengen dipedulikan juga terhadap lingkungan hidup khususnya. Karena kenapa? Statement dari atau gambaran pembangunan IKN sendiri kan smart city, yaitu saya harap kami dari BEM Unibah cuma tidak hanya sebagai tagline, tapi ingin diimplementasikan lingkungan hidup dipertahankan di wilayah Kalimantan Timur. Tidak merusak alam, fauna dan flora tetap terawat untuk perpindahan ibu kota ini. Mungkin itu dulu, Pak Wabes. Ya, kalau misalnya ditanya apakah kami menerima ataupun menolak, ya tentu kami menerima, tapi tentu dengan syarat. Nah, syaratnya ini yang harus benar-benar wajib dikerjakan, seperti lingkungan hidup itu seperti apa nasibnya. Nah, itu harus dipikirkan, karena seperti dibilang tadi bahwa Pulau Kalimantan ini merupakan paru-paru dunia. Kalau misalnya kita hanya terfokus sama pembangunan, apakah kedepannya nanti kita akan bisa menghirup udara segar lagi? Tentu saja tidak. Belum lagi flora fauna, belum lagi sumber daya manusia kita ini seperti apa, pendidikan, kesehatan dan lain-lain sebagainya. Yang ditakutkan kami kedepannya itu ialah warga Kalimantan ini hanya sebagai penonton, tidak terlibat langsung dalam kompetisi di negara Indonesia itu tersendiri. Itu aja sih dari kami. Ya mungkin kalau harapan dari kami juga bahwa negara harus bisa melibatkan warga ataupun masyarakat sipil, khususnya akademisi, warga adat, dan juga yang lainnya, untuk terlibat langsung dalam perancangan undang-undang IKN, serta mensosialisasikan apa yang mau dibutuhkan negara dan apa yang mau dibutuhkan oleh warga Kalimantan itu tersendiri. Itu aja sih dari kami. Mungkin tambahannya, harapannya dengan adanya perpindahan ibu kota negara ini ke Kalimantan Timur, segala polemik, segala permasalahan cepat dan dikelirkan, supaya tidak ada permasalahan-permasalahan berikutnya yang timbul. Apalagi dikhawatirkan IKN ini adalah proyek yang sangat strategis, tapi perlu digarisbawain dengan adanya terburu-buru ini juga nggak elok. Dalam artian apalagi masih di kondisi pandemi seperti ini. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara harus menyejahterakan masyarakat. Harapannya dengan amanat tersebut kita juga disejahterakan. Dalam artian dengan adanya perpindahan ibu kota ini bisa menyejahterakan masyarakat setempat. Harapannya nggak sampai tertindas lah harapannya. Cukup itu aja.